Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di berbagai platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Dominikus Widodo, Kadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Hati-hati KBM tatap muka. Kebijakan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka di jenjang pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di masa pandemi COVID-19 menuai pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung serta kabupaten kota harus meninjau ulang kembali kebijakan prematur tersebut. Sebab, berdasarkan aturan revisi surat keputusan bersama 4 menteri, penyelenggaraan KBM tatap muka tidak boleh dilakukan selain di zona hijau dan kuning. Di Lampung saat ini, hanya Mesuji dan Tulang Bawang yang berstatus zona kuning. Selebihnya berada di zona oranye dan zona merah untuk Bandar Lampung. Penundaan KBM secara tatap muka harus melalui kajian serta lebih mementingkan kesehatan, baik murid maupun tenaga pengajar. Tim verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Lampung harus tegas melakukan telaah kesiapan sekolah saat akan membuka kembali KBM tatap muka. Kepastian kesiapan fasilitas dan protokol kesehatan di sekolah wajib disediakan dan dipatuhi seluruh peserta KBM tatap muka. Sekolah yang telah lolos verifikasi, jika melanggar SOP KBM tatap muka, harus langsung segera ditutup kembali. Jangan sampai ada lobi-lobi yang masuk dari pihak sekolah kepada tim verifikasi maupun tim penindakan kegiatan KBM tatap muka. KBM tatap muka perlu memperhatikan kesiapan sekolah selain juga perkembangan paparan virus corona atau COVID-19. Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru akibat adanya model KBM luar jaringan atau luring. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempersiapkan secara sungguh-sungguh, terencana, dan masif jika akan membuka KBM tatap muka. Perlu kecermatan dan kehati-hatian seluruh pihak agar jangan sampai sekolah berpotensi kuat menjadi klaster baru. Hasil verifikasi tim harus berdasarkan kondisi terkini di lapangan. Jangan sampai sekolah yang berada dalam zona rawan penyebaran COVID-19 justru malah diizinkan untuk melaksanakan KBM tatap muka. Dinas Pendidikan Lampung telah meminta sekolah wajib menyediakan tempat antar jemput peserta didik, waktu belajar, penyesuaian ruang kelas, serta mencegah terjadi kerumunan selama jam sekolah. KBM tatap muka nantinya juga akan menggunakan sistem ganjil genap sesuai absensi murid. Di Pringsewu, KBM tatap muka akan dimulai dengan pembatasan 16 siswa per kelas yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar kegiatan bisa berjalan lancar. Sekolah yang akan menggelar KBM tatap muka juga telah menerima surat pernyataan dari para orang tua murid mengenai kesediaan ataupun penolakan kegiatan tersebut. Namun, semua upaya yang dilakukan pemerintah dan sekolah tersebut jangan dijadikan dalih pembenaran sekolah di masa pandemi. Keadaan pandemi COVID-19 saat ini semakin genting dengan munculnya varian virus baru yang rentan menyerang anak-anak. Untuk itu, pemerintah jangan sembrono menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik, apalagi anak-anak sekolah. Jika belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah pada Januari 2021. Jangan sampai banyak korban virus corona yang berjatuhan dari calon penerus anak bangsa ini. Oke Mas Wid, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk tentang hati-hati KBM tatap muka. Seperti apa Lampung Pos menyoroti kewaspadaan KBM tatap muka ini Mas Wid? Ya, KBM tatap muka ini menjadi sorotan penting di kalangan dunia pendidikan karena apa?
sekitar 3 minggu lewat itu kita Pemda di Lampung itu memutuskan untuk membuka kembali KBM tatap muka pada Januari 2021 mendatang ini. Kalau nggak salah mulai tanggal 4 ya. Iya. Tapi yang jadi persoalan waktu itu kan belum situasi masih seperti itu. Maksudnya COVID itu masih bisa dikatakan walaupun dia naik, tetapi orang merasa yakin bisa menanggulangi dengan protokol kesehatan. Tetapi sekarang ternyata muncul varian baru. Varian baru COVID-19 ini, varian 501 ini. Jadi virus ini mutasi dari COVID-19, tapi dia 70% lebih mudah menyebar dibanding COVID-19-nya itu. Nah, kira-kira begitulah di tengah munculnya varian baru COVID-19 yang lebih ganas, apakah kita harus menggelar KBM tatap muka, kira-kira itu. Oke, 3 minggu yang lalu pemerintah Provinsi Lampung ya memutuskan untuk KBM nanti kalau tidak salah tanggal 4 ya, tanggal 4 Januari. Nah sekarang kan ada virus varian baru. Apakah keputusan itu hingga saat ini tetap ataukah ada pertimbangan-pertimbangan atau kita menunggu putusan yang lainnya atau seperti apa Mas Wid? Untuk tingkat SD, SMP itu kan ditetapkan oleh masing-masing kabupaten kota. Oke. Dan kalau kita mengacu pada SKB 4 Menteri, sekolah yang bisa membuka KBM tatap muka itu adalah sekolah yang di zona hijau dan kuning. Sementara di Lampung ini yang zona kuning per hari ini, semua. yang zona hijau tidak ada. Iya. Yang zona kuning itu 2. Jadi semua 13 kabupaten kota itu zona orange dan merah. Merah bahkan ya. Ya. Jadi kalau berpedoman itu hanya Mesuji dan Tulang Bawang yang bisa. Yang bisa karena dia berzona kuning seperti itu. Nah, karena memang kita berzona orange dan juga merah, mengapa pemerintah daerah itu harus menetapkan akan KBM tatap muka, Mas Wid? Memang penetapan zona ini kan tidak permanen ya. Itu ditetapkan oleh Satgas berdasarkan perkembangan penyebaran COVID di daerah tersebut pada kurun waktu tertentu, kira-kira begitu. Tetapi memang untuk KBM tatap muka ini harus waspada semua, harus waspada, tetap waspada. Jangan nekat, jangan memaksakan diri. Kalau ya kita tahu ya, KBM tatap muka itu KBM daring, kita selama ini kan KBM daring. Itu susah. Muridnya susah, bisa menerimanya susah. Orang tuanya juga harus mendampingi toh. Kemudian gurunya juga susah. Ada yang mengatakan, oh guru itu enak, belajar via daring itu enak. Tidak, mereka juga kesulitan. Artinya semua ini kesulitan, tapi kita nggak punya pilihan lain. Daripada memaksakan diri gitu, di zona merah atau zona oranye itu lebih baik ditunda aja. Memang ada beberapa kabupaten yang mulai menunda selama sebulan. Oke, selama sebulan ya. Oke, Mas Wid tahan dulu. Nanti kita akan lanjut kembali untuk melanjutkan pembahasan tajuk kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan melanjutkan tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.